The best is yet to come. Yang terbaik akan datang kepada saudara. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Engkau menyimpan anggur yang baik, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, anggur yang paling baik, the best sampai sekarang. So itu judul firman Tuhan ini, yang terbaik akan datang kepada saudara. Kalau kita melihat apa yang ditulis di sini, yaitu tentang mujizat, dikatakan mujizat air menjadi anggur ini adalah mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus kerjakan. Jelas itu, di dalam ayat 11 dikatakan itu adalah yang pertama dari tanda-tandanya. Tidak kebetulan kalau mujizat yang pertama Tuhan adakan di satu pesta pernikahan, saudara-saudara. Saya percaya ini tidak kebetulan. Mengapa pesta pernikahan? Kok bukan Allah menyembuhkan orang lumpuh, atau mungkin orang tuli, atau mungkin membangkitkan orang mati, kan spektakuler. Tidak. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus yang pertama diadakan di satu pesta pernikahan. Saya percaya saudara-saudara bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sangat memperhatikan kehidupan pernikahan daripada orang percaya. Amin, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena kalau kita kembali kepada firman Tuhan, maka kita melihat bahwa lembaga pernikahan adalah lembaga yang pertama yang Tuhan adakan. Jadi Allah tidak membentuk pemerintahan dulu, tidak membentuk macam-macam kerajaan dan sebagainya. Tapi Allah terlebih dahulu membentuk satu lembaga, yaitu lembaga pernikahan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28 dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan seterusnya. Jadi lembaga pernikahan ini adalah satu lembaga yang Allah sendiri dirikan. Dan yang pertama yang Dia dirikan, saudara. Ya, yang pertama itu selalu yang istimewa. Sebab itu tidak kebetulan kalau mujizat yang diperbuat oleh Yesus dilakukan pada satu pernikahan. Dan hal ini juga berbicara bahwa pemulihan hubungan pernikahan itu adalah dasar dari pemulihan-pemulihan yang lain. Mengapa Tuhan tidak membuat mujizat yang lain? Kok Tuhan membuat mujizat di pernikahan? Saya percaya saudara-saudara, ini adalah dasar dari pemulihan yang lain. Saudara kalau ingin dimulihkan secara ekonomi, saudara ingin mendapat pemulihan dalam segala macam hal, coba pernikahan kita itu terlebih dahulu, kita mohon Tuhan memulihkan pernikahan kita. Saya percaya ini. Kalau pernikahan kita beres, maka nanti yang lain akan mengikuti. Apa yang saudara butuhkan? Ekonomi, keuangan, pekerjaan, kesembuhan, macam-macam. Makanya tadi saya katakan tidak kebetulan mujizat yang pertama itu diperbuat oleh Yesus di dalam satu pernikahan. Nah, coba kita lihat saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam pernikahan ini? Yaitu dikatakan mereka kehabisan anggur. Coba kita baca saja mulai ayat yang pertama. Kembali kepada Injil Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Coba saudara perhatikan. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Berarti Yesus ada di dalam pernikahan itu. Yesus ada di dalam perkawinan itu, saudara-saudara. Yesus ada di situ, Dia ada di tengah-tengah keluarga itu. Tapi kita lihat ada masalah di sini. Siapa bilang keluarga Kristen tidak ada masalah? Banyak masalah.
Benar, Yesus ada di tengah-tengah keluarga. Tapi itu saudara-saudara bukan berarti lalu kita tidak mempunyai masalah. Banyak masalah saudara-saudara dalam kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan. Ya, tapi untung Yesus ada, haleluya. Yesus ada di tengah-tengah keluarga itu saudara-saudara. Haleluya, ini menjadi satu penghiburan bagi kita. Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah ini problemnya saudara-saudara. Anggur habis. Ya kalau zaman sekarang kita mungkin tidak bisa merasakan hal itu. Tetapi bagi orang yang hidup pada zaman ini, wah ini fatal ini saudara-saudara. Kalau satu pernikahan tidak ada anggur itu satu hal yang fatal. Tapi secara rohani, hal ini berbicara tentang banyak hal. Anggur itu membayangkan sukacita saudara-saudara. Anggur itu dikatakan di dalam satu ayat berkata anggur itu mendatangkan sukacita. Menyukakan hati Allah dan manusia. Senang saudara, anggur itu memang satu tanaman yang luar biasa ya, manis. Dan anggur itu juga menggambarkan satu manisnya hubungan di dalam pernikahan antara suami dan istri. Anggur itu manis saudara-saudara. Pernikahan itu seharusnya adalah satu hal yang manis. Hubungan antara suami istri itu harus manis, menyenangkan. Itu yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan rancangkan untuk pernikahan setiap orang percaya. Tapi anggurnya habis, tidak ada lagi manisnya. Dan anggur itu berbicara tentang cinta kasih. Coba kita lihat satu ayat sebentar, di dalam Kidung Agung, pasal 4 ayat 10. Kidung Agung di banyak berbicara tentang cinta, tentang anggur, saudara-saudara ya. Betapa nikmat kasihmu Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur. Jadi saudara-saudara, anggur ini mempunyai satu gambaran yang indah. Satu pernikahan kalau sudah kehabisan anggur, maka pernikahan itu akan menjadi hambar. Betul, masih satu atap tapi sudah tidak ada komunikasi. Yang suami sibuk sendiri, yang istri sibuk sendiri, tidak ada komunikasi. Bukan cuma tidak ada komunikasi saudara-saudara, bahkan mungkin tidur pun di kamar sendiri-sendiri. Yang pria mungkin di kamar, di loteng, mungkin yang wanita di bawah, dan sebagainya. Banyak pernikahan Kristen pun mengalami hal-hal yang serupa. Tetapi dikatakan di sini, Ibu Yesus menaikkan satu doa syafaat kepada Yesus. Nah, ini peranan seorang pendoa syafaat, saudara-saudara. Ya, tentu saudara-saudara kita harus berhati-hati, karena masalah pernikahan itu masalah intern. Kita tidak boleh sembarangan cerita-cerita, ngomong-ngomong. Tapi kadang-kadang kita perlu ada orang yang bisa mendoakan kita, saudara-saudara. Orang yang bisa menyimpan rahasia, orang yang benar-benar rohani, yang suka berdoa. Tidak ada salahnya. Seperti di sini Ibu Yesus yang datang kepada Yesus. Dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan air anggur. Kalau saudara kadang-kadang terlalu, saudara simpan sendiri, saudara tanggung sendiri, kadang-kadang tidak kuat saudara-saudara. Dan kadang-kadang kita tidak bisa menemukan jalan keluar. Nah saudara di sini ada peranan seorang pendoa syafaat. Dikatakan Ibu Yesus sebagai pendoa syafaat, dia datang kepada Yesus menyampaikan bahwa keluarga ini menghadapi satu problem yang serius. Mereka kehabisan air anggur. Pesta belum selesai, air anggur sudah habis Yesus. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Saya mau menyoroti kata saatku belum tiba. Saudara-saudara, mengapa Tuhan berkata demikian? Ya memang ada banyak penafsiran, saudara-saudara. Tapi yang pasti, memang Tuhan itu bekerja menurut waktunya. Kita tidak bisa memaksa Tuhan bekerja sekarang. Tuhan adalah Tuhan. Dia tidak mau diatur oleh manusia. Dia punya waktu sendiri untuk bekerja. Lalu kapan waktunya Tuhan bekerja? Kapan saatnya Tuhan? Coba kita membaca satu ayat. Di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, coba sudah perhatikan, sekarang juga aku bangkit
firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Saudara, Tuhan digerakkan oleh rasa haus kita. Pada waktu kita menghauskan pertolongan Tuhan, pada waktu kita butuh, pada waktu kita perlu sungguh-sungguh, pada saat itulah Tuhan bekerja. Jadi kemungkinan besar, kemungkinan ini penafsiran ya, pada waktu Ibu Yesus mulai berkata, kemungkinan anggur itu masih belum habis sepenuhnya. Firman Tuhan dikatakan waktu mereka kekurangan, jadi masih ada anggur itu, sedikit-sedikit masih ada. Makanya Tuhan berkata saatku belum tiba. Rupanya Tuhan menunggu sampai benar-benar anggur itu habis. Sampai benar-benar mereka merasa butuh, mereka kelabaan, mereka minta tolong kepada Yesus. Baru Yesus bekerja. Tuhan tidak akan menanggapi sikap yang acuh tak acuh. Jadi mengapa kok orang itu tidak ditolong? Karena dia tidak butuh. Dia merasa masih mampu, masih bisa saya atasi hal itu. Ya, jangankan Tuhan, manusia aja saudara-saudara. Tidak mau dibuat tambal butuh. Kalau memang mau menolong, ya memang harus orang itu sungguh-sungguh minta pertolongan. Apalagi Tuhan, saudara. Tuhan akan bekerja kalau kita sungguh-sungguh menghauskan pertolongan Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan keadaan keluarga saya sudah sampai di pinggir jurang. Tuhan tolonglah saya. Pada waktu saudara berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Sungguh-sungguh saudara berseru kepada Tuhan. Sungguh-sungguh saudara menghauskan pertolongan Tuhan. Sungguh-sungguh saudara butuh pertolongan Tuhan. Pada saat itu Tuhan bekerja. Saudara. Kalau saudara acuh tak acuh, Tuhan tidak akan bekerja. Percaya saya. Tidak akan menanggapi sikap yang demikian. Saatnya belum tiba. Ada satu pepatah dalam bahasa Inggris berbunyi demikian. Man's extremity is God's opportunity. Maksudnya adalah ketidakberdayaan manusia adalah kesempatan Tuhan. Jadi kalau kita sudah merasa tidak berdaya, kita rindu, kita sungguh-sungguh butuh pertolongan Tuhan. Disitulah Tuhan akan bangkit. Tidak akan menunggu lebih lama. Sekarang juga. Sebab itu saudara, mari saudara-saudara. Datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan. Datang kepada Tuhan dengan satu sikap, Tuhan aku minta tolong, aku butuh pertolonganmu. Maka Tuhan akan datang kepada saudara. Tuhan akan datang, sebab Tuhan akan menjamah saudara dengan kuasa-Nya. Ya, jangan datang dengan sikap yang acuh tak acuh. Kita teruskan pembacaan kita. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Coba perhatikan ayat ini. Ini adalah syarat untuk kita menerima pertolongan Tuhan. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa saja, dalam terjemahan lain, kalau saya boleh terjemahkan, apa saja yang ia katakan, lakukan itu. Nah, ini penting saudara-saudara. Saudara kalau mau menerima pertolongan Tuhan, perhatikan hal ini. Tuhan saudara-saudara di dalam memulihkan perkawinan di Kana ini, dan saya percaya juga dalam memulihkan perkawinan anak-anaknya, Tuhan butuh kerjasama kita. Bukannya Tuhan tidak berkuasa, Tuhan berkuasa. Tetapi di sini kalau kita tidak bekerja sama, mubazir pertolongan itu. So itu Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang ia katakan, lakukan. Dengan lain kata, kita harus mempunyai hati yang taat. Amin. Ya, ini penting, saudara. Kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, kita mau dipulihkan oleh Tuhan, terutama dalam kehidupan pernikahan, perkawinan kita, hubungan suami istri, kita perlu satu ketaatan. Tanpa ketaatan, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini hubungan manusia, juga dengan Allah, tapi terutama kan antar manusia. Saudara. Jadi yang penting itu bagaimana kita. Makanya Ibu Yesus berkata, apa yang dia katakan, lakukan. Dengan lain kata, jangan membantah, jangan mengurangi, jangan mempertanyakan. Tuhan mau saudara-saudara kerjasama antara manusia dengan Allah. Maka mujizat itu terjadi. Tanpa kerjasama, tanpa ada ketaatan dari pelayan-pelayan ini saudara-saudara, saya percaya tidak akan terjadi mujizat. Perintah ini penting. Apa yang dikatakan kepadamu, lakukan itu.
Nah, coba sekarang kita mau lebih khusus menyoroti masalah pernikahan. Firman Tuhan ini banyak memberi perintah tentang masalah hubungan suami istri. Jangan ada orang yang berkata, saya tidak tahu bagaimana bertindak sebagai seorang istri atau seorang suami. Ini sudah lengkap. Cuma masalahnya kita saja yang seringkali tidak mau melakukan. Saya bacakan satu ayat sebagai dasar saja ya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 mulai. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Haleluya. Sudah bisa baca lagi di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Ayat-ayat ini sangat penting. Di sini sudah ada prinsip-prinsip yang paling luar biasa. Prinsip-prinsip kehidupan pernikahan yang saudara tidak akan temui di dunia ini. Karena pernikahan ini antara jemaat, sebenarnya gambaran antara Kristus dengan jemaat. Jadi betapa pernikahan ini sesuatu yang sangat suci, kudus, mulia, agung. Saudara. Coba saudara kita kembali ke sini. Seorang istri, apakah saudara sudah tunduk pada suami? Tunduk di sini saudara, saya memberi sedikit pengertian supaya jangan juga salah. Tunduk itu bukan berarti istri posisinya di bawah suami, tidak. Bukan berarti laki itu posisinya superior, istri inferior, tidak. Tunduk ini artinya dalam bahasa Inggris dipakai kata submit. Submit itu artinya kita mengakui otoritas seseorang. Walaupun mungkin istri jauh lebih hebat, lebih lihai, pokok lebih dalam pendidikan, dalam segala sesuatu. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan jangan diputar balik, jangan dibantah. Jadi tetap kita harus mengakui otoritas daripada suami itu sebagai pemimpin, sebagai pelindung, maka selamat. Dan sebaliknya, sebagai suami kita harus tahu bahwa istri itu bukan di bawah kita. Istri itu sejajar dengan kita. Kita harus menghargai sebagai teman. Petrus berkata sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Jadi sejajar, jalan bersama. Mungkin secara fisik kita memang lebih kuat. Tapi dalam banyak hal sama. Bahkan mungkin banyak hal suami lebih lemah. Hormati. Nah, saudara-saudara banyak lagi. Jadi saudara-saudara banyak perintah. Apa yang dia katakan, lakukan. Just do it. Jangan dikorting, jangan dikurangi. Kalau saudara mau terima mujizat. Satu ayat lagi saya ingin bacakan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertara. Ini juga satu perintah. Tadi sudah saya singgung, ada suami istri yang hidup sendiri-sendiri. Tinggal satu rumah tapi berlainan kamar. Mari saudara-saudara ya. Jadi banyak saudara-saudara, banyak perintah-perintah itu yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita mau dipulihkan, ayo saudara-saudara, kita kembali. Lakukan itu saudara-saudara. Saya lanjut dengan Injil Yohanes pasal 2 tadi.
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Diperkirakan 6 tempayan ini dijumlah kurang lebih 600 liter, ya kalau diisi penuh. Cukup banyak ini. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perhatikan, mereka mengisinya. Jadi ini ada kerjasama dari pelayan-pelayan. Suami istri harus sama-sama, kerjasama, ayo. Saling mengampuni, saling kita sama-sama kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita kembali kepada perintah Tuhan. Karena kita ini sebenarnya adalah pelayan-pelayan. Setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka dia menjadi hamba kebenaran. Roma pasal 6 ayat 8. Saudara dan saya, kita semua adalah hamba Kristus. Kita adalah pelayan Kristus. Suami, istri adalah hamba Kristus. So itu kita harus bersama-sama, bekerja sama untuk taat melakukan perintah Tuhan. Ayat 8 perhatikan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Mujizat terjadi di situ. Tidak ditulis kapan itu terjadi. Mereka pun tidak tahu. Mereka cuma taat, disuruh ngisi-ngisi, suruh dipenuhi. Sekarang suruh cedok, suruh bawa ke pemimpin pesta, dibawa. Dan mujizat terjadi, saudara-saudara. Air menjadi anggur, haleluya. Air yang hambar, air yang tidak bernilai, air untuk pembasuhan, sekarang menjadi anggur yang terbaik. Anggur yang bisa dinikmati, anggur yang menyukakan Allah dan manusia. Mujizat terjadi, saudara. Transformasi terjadi. Transformasi itu dimulai dari kehidupan rumah tangga. Ketika setiap rumah tangga berubah, diubahkan, airnya menjadi anggur. Ada sukacita, ada kasih, ada cinta di situ. Maka itulah sudah transformasi terjadi. Air menjadi anggur. Saudara, kalau kita taat kepada Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan. Tidak perlu tahu, tidak perlu mengerti kapan, bagaimana caranya. Tapi tidak perlu kita tahu. Tapi yang pasti Tuhan akan bekerja mengadakan mujizat. Ini tidak tahu kapan ini diubah. Tapi itu terjadi. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Nah ini dunia. Kalau sudah lihat di Amsal, air curian itu manis katanya. Amsal 9. Tapi sesudah itu pahit kayak empedu. Roti curian enak, sesudah itu banyak kerikilnya, sudah jadi kerikil. Itu Amsal. Kalau dunia begitu, manis dulu, enak dulu, nanti kemudian tinggal pahitnya. Tapi kalau Tuhan tidak, coba kita baca. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang terbaik, haleluya, the best sampai sekarang ini. The best is yet to come. Saudara-saudara, yang terbaik datang kemudian. Itulah kalau Tuhan bekerja. Kalau Tuhan memulihkan, Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Coba saudara pernah berpikir, mengapa kok Tuhan tidak menyuruh isi botol-botol anggur yang kosong? Tidak. Tapi Tuhan suruh mereka mengisi bejana pembasuhan. Karena bejana pembasuhan itu besar. Tadi sudah saya katakan, satu tempayan itu kurang lebih 100 liter. Jadi kalau 6 tempayan itu 600 liter. Saudara. Sekarang 600 liter jadi anggur semua yang terbaik. Luar biasa. Tuhan memulihkan hidup kita ini menjadi kehidupan yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Aku datang untuk memberi hidup dan memberi hidup yang berkelimpahan. Abundant life. Hidup yang berkelimpahan. Bukan yang pas-pasan saja, tetapi berkelimpahan. Lebih dan lebih, meluber dan meluber. Tuhan tidak akan memulihkan kita hanya sampai batas pas-pasan. Tidak. Kalau Tuhan akan pulihkan kita, keluarga kita, ekonomi kita, keuangan kita, segala sesuatu yang kita butuhkan akan dipulihkan sampai melimpah dan dengan yang terbaik. So itu mari kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ayat terakhir, ayat 11, perhatikan saudara-saudara.
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Coba perhatikan tujuan Tuhan, yaitu Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita. So itu pasti Tuhan itu akan bekerja, saudara. Karena Tuhan mau supaya namanya dimuliakan lewat kehidupan rumah tangga kita. So itu mari kita sendiri yang tahu bagaimana keadaan kita, bagaimana keadaan pernikahan kita. Yang tahu cuma saudara, pasangan saudara, dan Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini adalah untuk saudara. Tuhan mau memulihkan rumah tangga saudara. Saudara datang berseru kepada